Yang kedua, gue menyadari betul media sosial itu kita gunakan untuk caper kadang-kadang. Oke. Bahkan kita lagi caper nih sama orang. Gue kepengen, lo pada nonton nih, gue capek bikin video ini, gue ngeditnya juga lelah gitu kan. Tapi kadang-kadang orang itu caper tuh di dalam batas yang aneh. Oke. Aneh menurut gue. Gue nggak tahu lo pernah baca ini apa enggak. Akhir-akhir ini beberapa hari yang lalu itu beberapa hari yang lalu sebelum saat video ini direkam, jadi ada orang, dan gue ketemunya ini di Twitter, lagi-lagi di Twitter ya, sumber segala permasalahan dunia tuh ada di Twitter, akhirat juga mungkin gitu. Dari orang yang paling pintar, yang merasa paling pintar, sampai yang paling suci juga ada di situ gitu kan. Jadi tuh ada orang, mas-mas nih, mas-mas ini dia tuh ngefotoin kue. Lu baca, berarti udah baca? Kuenya hijau bukan? Iya. Gue nggak baca, tapi gue lihat, ya mungkin karena bukan ini gue kali, bukan ketertarikan gue, jadi gue kayak karena ada komunitas marah-marah, jadi kayak iya, ada komunitas tetangga. Iya, gue pengen blog, tau gak itu sebenarnya, kayak gue tuh sebel banget gitu. Bukan manifest kan tapi? Bukan. Karena kita bisa lihat yang nulis siapa. Kalau manifest itu kan kayak orang nge-send terus iya kan. Nah, itu enggak. Terus habis itu udah nih pas udah kayak gitu. Berarti lo nggak tahu ceritanya ya, kayak baru cuma lihat kuenya doang. Yang kuenya udah dipotong-potong itu gak sih? Nah, itu kue hijau tersebut gitu. Narasi yang diciptakan sama mas-mas yang ngunggah ini di Twitter. Intinya kayak bilang ada OB yang ulang tahun, dia bawain kue buat dimakan orang-orang kantor, tapi nggak ada yang mau makan, kasihan deh. Oke. Gitu. Nah, mungkin kita di internet ini kurang namanya rasa skeptisism ya. Kita kurang skeptis sama apa yang kita baca. Ya tentu banyak bersimpati dong, meningkatkan simpati gitu kan, kayak Kak update ya, udah dimakan apa belum Kak, lo harus makan sih gitu segala macam lah, intinya kayak gitu. Terus cuma ternyata di Instagram ada yang cepu juga kayaknya, itu kan di Instagram dia tuh kayak tanda kutip ngeledek kue tersebut gitu loh, karena terlalu hijau. Orang yang sama. Oke. Katanya kuenya terlalu punten ini kuenya hijau banget gitu, dia bilang gitu kan, seakan-akan kayak ngejudge kue tersebut ya, walaupun ya gue nggak tahu ya maksudnya maksud dari unggahan tersebut itu apa. Terus yang lucu lagi itu adalah ternyata kue tersebut itu terbukti itu tuh bukan OB yang bawa. Dia sendiri? Bukan. Ada anak, ini plot twist banget sih. Urusan kue tuh kayak plot twistnya banyak banget sampai segitunya anjir. Jadi ada anak bikin utasan lawan. Jadi dia bikin utasan sendiri. Counter naratif. Iya, counter naratif. Ternyata kue tersebut itu adalah yang bawa ibunya. Ibunya itu bekerja di tempat yang sama si mas-mas tersebut. Mas-mas yang nge-tweet? Oke. Kue tersebut itu adalah kue ulang tahun si ibunya sama bapaknya. Karena mereka ulang tahunnya tuh nggak terlalu jauh gitu kan. Dan kue tersebut itu dikasih sama saudaranya. Ya mungkin daripada nggak kemakan dibawa ke kantor kali ya gitu kan. Dibawa ke kantor gitu kan. Dan bapaknya bekerja sebagai supir online taksi daring gitu kan. Terus udah tuh akhirnya ternyata yang bawa itu adalah ibunya, dan mereka berdua tuh ibu dan bapaknya kan nggak ada yang bekerja sebagai OB. Oke. Itu pegawai narok makanan. Ngerti nggak sih? Jadi ternyata si mas-mas ini tuh bohong bikin narasi kayak gitu. Tapi mas-mas ini bukan ibunya sih. Bukan, ada anaknya sendiri. Jadi anaknya nih notice, kena ini kue kayaknya gue pernah lihat deh gitu segala macam. Oh, yang bikin counter naratif tuh anaknya si ibu ini. Dan dia tuh kayak sedih gitu, kayak ada beberapa hal yang menjadi pertanyaan sih. Kalau OB emang kenapa sih kesannya ini banget, itu satu. Sama yang kedua, kan saudaranya bikin kue tersebut. Ya ketika lo bikin kue tersebut dan ternyata kayak dianggapnya kayak jelek atau nggak enak, gitu kan kayak sedih anjir gitu. Dia udah bikin capek-capek ibaratnya kayak gitu loh. Dan akhirnya narasi tersebut berputar melawan ke mas-masnya. Mas-masnya langsung lah gembok akun. Di Instagram sama di Instagram sama di Twitter. Wah, udah deh tuh dia kena hujat, yang dari yang tadinya si orang bersimpati jadi dia tuh kena hujat, bener-bener hujatnya tuh abis-abisan. Ada update itu nggak deh HRDN? Gue nggak tahu tuh. Terus abis itu dia ngupdate Instagramnya lagi, gitu kan. Orang tuh ya kalau udah kayak gitu tuh menurut gue, lo kalau kena krisis kayak gitu lo jangan ngupdate dulu deh gitu. Kecuali lo mau klarifikasi gitu, tapi ya jangan gegabah juga gitu. Cuma dia ngupdate, terus dia bilang gini, intinya kayak bilang kuenya udah habis tapi hujatan warganet belum, kan bikin sebel kan.
Terus abis itu dia ngupdate lagi eh, perkara gara-gara kue sampai segininya, intinya kayak gitu. Ya padahal kan salah dia sendiri, ngerti gak sih? Kayak lalu ngapain bikin cerita-cerita kayak gitu? Dan yang jadi masalah itu kan sebenarnya bukan kue tersebut gitu, tapi kenapa sih mas-mas ini harus bikin cerita sedih gitu loh untuk dapetin pelibatan masyarakat di media sosial gitu. Itu harusnya jadi episode Black Mirror ya. Anjing, kenapa Black Mirror? Kan sakit-sakit semua. Nggak, Some people just want spotlight. ya tapi kalau and then if the spotlight's against them, jadi kayak, ngerti nggak maksud gue? Lo kalau mau cari spotlight tuh yang wajar-wajar aja gitu loh, yang normal-normal aja, apa kayak cerita apa. Dan yang bikin gue kayak serem juga gitu, masyarakat kita, warganet kita kan banyak banget yang punya mob mentality kan, yang kayak intinya suka mau nyari orang buat samsak digital aja gitu. Dia pengen mengeluapkan amarahnya mereka ke orang yang tanda kutip dianggap bersalah gitu. Jadinya tuh gue lebih kasihannya tuh kayak si mas-mas ini tuh bener-bener dihujat, sampai dicari-cari personal life-nya tuh tentang orientasi seksualnya, sampai pacarnya juga Anjir. kena. Maksud gue kan nggak perlu kayak gitu juga kan gitu loh. Dan ini tuh sampai segitunya gitu loh. Jadi lo orang-orang yang marah-marah itu pada akhirnya gue ngelihatnya, enggak men, lo tuh marah bukan karena dia melakukan kesalahan tersebut, tapi lo pengen emang nyari orang buat dipukulin aja, ibaratnya kayak gitu loh. Iya. Apa ya itu ya? Aneh sih fenomena. Tapi kayak masa Indonesia doang sih kayak gitu ya? Mohon maaf, kita di penelitian kan dibilang kita salah satu warganet paling tidak sopan. Berdasarkan apa? Survei atau? Survei. Microsoft yang kalau nggak salah ya, gue lupa. Microsoft. Iya, gue pernah baca sih, tapi gue nggak tahu siapa yang bikin survei. Nah, terus dan mereka membuktikan bahwa mereka benar, terus langsung tuh ke Instagramnya si orang yang bikin survei ini, ke lembaga yang bikin survei itu sih kata-katain kayak you prove them right, dan kayak ngerti gak sih, kayak Kontraproduktif. ya kan, kayak apaan sih lo tuh, kenapa sih pada gitu, kayak orang tuh kalau udah ada pembuktian kayak gitu Ya udah lo diem gitu. Nah, itu berarti si surveyornya melakukan itu ke verifikasi dia. Dan terbukti Dan bahwa terbukti. seperti itu gitu. Tapi sebetulnya berarti survei itu belum selesai. Dan itu menjadi validasi Itu bahwa ini bener kok validasi, gitu. gitu. Semenjak itu keluar langsung Jadi hujatan proses banyak. triangulasi penelitiannya dia selesai saat itu tuh sebetulnya. Anjir. Nggak, tapi ya kalau kita bicara agak sedikit serius kan, jadi permasalahan literasi digital itu ternyata cukup kompleks gitu. Ya, very kompleks sih sebetulnya. Kalau kita kaitkan sama masalah ini, nggak usah literasi digitalnya dulu deh, kayak masalah literasi dulu aja gitu untuk ngebaca gitu, kayak apa ya? Dan jadinya kayak terbukti aja gitu ketika orang tuh bilang literasi orang Indonesia itu rendah gitu, ya terbukti gitu, karena dan sangkut pautnya sama literasi digital tuh apa? Karena gini, kita memiliki daya pikir itu yang rendah, let's say gitu kan. Terus abis itu teknologi tapi tetap berkembang, tetap besar gitu. Mereka yang nggak memiliki daya pikir yang mungkin agak kritis gitu, cukup kritis gitu, yang belum verifikasi informasi yang mereka dapatkan, mereka tetap ngikutin perkembangan teknologi gitu kan. Dan pada akhirnya ya hal seperti ini yang terjadi gitu. Karena kalau literasi digital tuh menurut gue isunya itu tuh bukan cuma lo bisa mengoperasikan suatu alat atau suatu komputer gitu. Kayak lo bikin konten kan ada proses berpikirnya juga sebenarnya, karena ini tuh kadang-kadang dilewatkan gitu. Kayak rasa emosionalnya tuh nggak ada. Gue lagi pengen nih, bikin aja deh gitu. Iya kan? Makanya kayak banyak cerita, kayak banyak orang-orang yang kayak bikin konten tuh yang dramatis gitu, atau misalnya kayak mereka mencari sensasi gitu. Karena mereka bikin gitu, penontonnya juga ada yang kayak gitu, makanya mudah banget sebenarnya. Sebenarnya balik lagi komersialisasinya itu yang diincar sebetulnya. Karena dianggap kalau lo terkenal dapat easy money kali ya gitu, jadi kayak ya udah gitu. Does it really easy? Kalau gue dulu living it's not easy mungkin ya.
living it is not easy. Living it is not easy. Tapi building it is not easy either gitu. Kalau lo ngebangunnya dengan cara yang tanda kutip branding yang tepat, dengan penjenamaan yang tepat gitu. Itu susah juga sebenarnya untuk ngebangun. Karena kalau misal lo terkenal dengan cara kontroversial kayak gitu dan yang lain-lain tuh menurut gue untuk jangka waktu panjang itu tuh juga kayak nggak sustain juga gitu loh. Yeah. Karena karena makin banyak orang-orang yang akan sama dan serupa, bakal muncul lagi orang yang jauh lebih fresh, jauh lebih baik gitu kan, dan lo ya akan dilupakan gitu. Makanya gue lebih senang bekerja as a professional. Itu salah satu alasan kenapa gue nggak mau yang terlalu serius banget sama kreatif internet presence gue gitu. Ngerti nggak sih? Gue tuh pengen dikenalnya sebagai working professionals gitu. Makanya gue sibuk nih, gue ngambil sertifikasi Corecom specialist dan segala macam kayak gitu-gitu. Jadi ya gue punya portfolio, gue working as a professionals gitu. Ya, good things. Gue jadi inget lagu, kalau yang suka musik, ada lagu judulnya Limelight dari Rush. Itu tuh cerita tentang kepribadian drummernya. Yang bikin lirik banyak drummer namanya Neil Peart, orang Kanada. Jadi Neil Peart ini sebagai drummer, dia sebenarnya datang belakangan, sebelumnya ada drummer. Cuma setelah dia masuk, bandmates-nya itu 2 orang menyadari kalau dia ini jago bikin lirik karena dia banyak baca buku. Nah, jadi di lagu Limelight itu dia menceritakan tentang kepribadiannya dia sebagai drummer, sebagai anak band gitu ya, yang terkenal banget, udah tur kemana-mana. Tapi dia tidak bisa coping dengan fame. Bukan berarti dia narkoba gitu-gitu, enggak. Cuma banyak yang mempertanyakan, kenapa sih lu nggak pernah kelihatan di media cetak kah, atau interview, atau apa di TV, itu dia nggak pernah, jarang gitu. Bahkan setiap kalau band main itu kan mereka pasti ya ke depan panggung, take a bow gitu kan. Dia udah selesai lagu terakhir, dia langsung cabut. Alasannya karena ya itu, dia tuh punya satu satu perasaan dalam diri dia tuh, gue tuh terlalu malu untuk jadi terkenal gitu. Padahal gue sangat terkenal sebagai drummer yang jago, lirisis yang bagus gitu. Tapi gue nggak bisa coping dengan fame ini gitu. Gue tetap orang yang pemalu. Jadi dia nulis living in the limelight, the universal dream. For those who wish to see, for those who wish to be, for those who wish to see. Terus kayak dia bilang kayak, kalau lu mau jadi terkenal ya lu harus coping dengan alienation gitu. Dan gue nggak mau. Dan kayak hal yang lain, kita juga nggak bisa ngebedain orang tersebut yang berhubungan sama kita tuh genuine apa enggak gitu, tulus apa enggak. Dan dia memilih untuk genuine sih sepertinya ya, karena cukup tragis, tahun berapa, 80-90an kalau nggak salah, anaknya itu meninggal. Terus nggak lama kemudian istrinya meninggal. Terus dia itu sedikit depresi, dimana dia tuh meninggalkan bandnya, bukan artinya dia cabut ya, jadi dia nggak mau main drum lagi, terus dia touring naik motor kemanapun gitu. That's life, that's fame. Ya mungkin itu yang dirasakan. Yang karena ya itu tadi ya, mungkin pada akhirnya kenapa orang pada nekat buat itu gitu. Kadang-kadang gue nggak bilang semua ya, tapi tetap ada beberapa pembuat konten yang cukup terkenal gitu, yang konten yang mereka pada dasarnya itu menunjukkan kemewahan, living in fame gitu loh, yang kayak segala macam mereka punya apa, ini itu segala macam, yang bahkan sebenarnya kita juga nggak tahu itu beneran apa enggak gitu kan. Tapi karena mereka menjual fantasi tersebut ke banyak orang, apalagi in this economy lagi susah gitu kan, jadinya gue memahami kenapa orang-orang bikin kayak gitu karena tadi instant fame, instant money and stuff gitu. Tapi pada akhirnya in the long run bahaya sih. I think it's really dangerous gitu for a long run gitu untuk yang kayak gitu. So what do we learn from these conversations? There's no easy money. But kalau misalkan pun ada easy money, it's not sustained. Ya. Dan internet is a very dangerous place sepertinya ya. Betul. So that's why gue nggak pernah update apa-apa. Karena gue pemalu sih sebetulnya. Tapi sekarang karena lo udah terlibat di podcast ini, lo harus ngepost anjir. Masa gue doang yang promosi, gue hajar lo.
Iya. Enggak, mungkin ini ya kayak pada akhirnya sebenarnya kita sih yang memilih untuk membuat batasan tersebut gitu, kayak apa yang dilihat gitu. Ketika lo pun udah jadi terkenal juga, kita tetap harus menggarisbawahi lo dikenal itu sebagai apa. Iya. Gitu. Kayak misalnya, oke, gue nggak bilang lo nggak boleh terkenal, silakan aja gitu. Tapi ketika lo dikenal dengan hal yang baik kan tetapnya akan jadi baik gitu. Jangan sampai dulu tahun berapa 2000 something apa sebelum itu ada orang yang terkenal cewek gara-gara dia tuh nyedot tamponnya dia, tampon. Tampon as in Yes, tampon buat period. Gue nggak tahu dia ngisep tamponnya dia sendiri. I don't know why, gue juga nggak tahu kenapa. Dia terkenal, iya. Tapi in the end of the day, she will be recognized as a girl who sniff tampon. Yes. Where is she now? Masih ada kayaknya, gue nggak tahu. Tapi ya itulah maksud gue kenapa kita kalau terkenal, ya lihat-lihat aja gitu. Sama sebagai penonton, jangan kita juga harus punya apa ya? Jangan sampai hubungan parasosial kita sama orang yang kita kagumi itu berlebihan. Ya. Karena kalau nanti orangnya ternyata nggak sesuai ekspektasi lu, kecewa berat. We're all just human after all. Oke, itu tadi pembicaraan kita topik kedua. Kayaknya hari ini jauh lebih senang ya pembicaraannya dibanding yang kemarin. Tapi tetap berisi guys. Ini kita pembicaraan kita tetap ada isinya. Semoga ada isinya. Semoga bisa dipelajarin teman-teman. Seperti biasa, apapun yang mau teman-teman ikutin, gue tulis deskripsinya di bawah. Semua informasi tentang gue dan Danan kalian bisa cari. Jangan DM aneh-aneh ya pokoknya. Terima kasih semua, bye.